Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan pelajaran kita membaca Syarah Ajurumiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ya, kita masuk di bab Aqsamul Kalam, sudah masuk ke matan Fa'il Asma'i min zalika araf'u wa nasbu dan seterusnya. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, pensarah yaitu penulis syarah ini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, ini ceritanya lagi bahas ada kalimat yang satu kalimat itu isinya fiilnya marfu, isimnya marfu. Contohnya di paragraf sebelumnya itu apa contohnya? Ar-rajulu yaqumu. Rajulunya marfu, isim, yaqumunya marfu, fiil. Terus contoh kedua kemarin lan nukrima al-muhmila. Nukrimanya fiil mansub, al-muhmilanya mansub. Nukrima mansub karena ada alat penasab, lan muhmilnya mansub karena maf'ul bih. Nah, sekarang kita bahas yang sama-sama fiilnya itu kondisinya bukan mansub, bukan marfu, isimnya juga bukan marfu, bukan mansub. Nah, kalau fiil kan nggak bisa majrur, dia pilihannya tinggal majzum kan terakhir. Nah, isim kebalikannya dia nggak bisa majzum, tapi cuma bisa terakhir pilihannya setelah rafa dan mansub apa? Majrur, sehingga la tanzur ilal muhmili, ya, tanzurnya itu majzum dengan akhiran sukun, muhmilnya itu majrur, isim, tanzurnya fiil majzum atau jazm, al muhmilnya majrur atau khafat makhfud, ya, akhirannya kasroh. La tanzur ilal muhmili, janganlah engkau pandang, janganlah engkau perhatikan, ya, ilal muhmili kepada orang yang lalai itu. Maka tanzur di sini fi'lun majzumun, fi'il yang majzum, ilal muhmili, sedangkan lafaz al-muhmil itu isim makhfudun, dia majrur, makhfud artinya majrur. Al-khafdu khasun bil asma'i, ya, maka i'rab khafd majrur itu khusus pada isim saja, wal jazmu khasun bil af'ali, sedangkan jazm khusus pada fi'il saja. Khulasah ringkasannya, anna aqsamal i'rabi arba'atun, maka singkatnya apa? Macam i'rab itu ada 4, rafa, nasab, khafd, jazm, ya, ada 4 ini, ya. Rafa, nasab, khafd untuk isim, rafa, nasab, jazm untuk fi'il. Wa annal asma'a wal af'ala tashtariku fi raf'i, ya, isim dan fi'il itu dia bisa berlaku keduanya i'rab berikut ini, yaitu rafa dan nasab. Tashtariku maknanya itu bisa berlaku di kedua sisi, baik itu isim bisa berlaku, i'rab pada fi'il juga berlaku, yaitu apa? Rafa dan nasab. Rafa dan nasab ini bisa pada isim, bisa pada fi'il. Sedangkan sisanya itu tanfarid. Tanfarid itu artinya bersendiri, independen. Ya, wa tanfaridu al asma'u bil khafdi, ya. Adapun isim tanfaridu dia terkhususkan i'rabnya hanya bisa masuk i'rab, saya ulangi. Adapun i'rab khafd hanya bisa masuk pada isim saja, walaysa fiha jazmun, sedangkan pada i'rab jazm tidak bisa masuk kepada isim. Ya kan? Khafd pada isim saja, tidak pada fi'il, dan i'rab jazm tidak bisa masuk pada isim. Wa tanfaridul af'alu, maka fi'il juga tersendirikan, dia disendirikan i'rabnya yang khusus bisa masuk pada fi'il saja, yaitu jazm. Walaysa fiha khafdun, sedangkan i'rab khafd atau majrur tidak bisa masuk pada fi'il. Sehingga kesimpulannya fi'il itu tidak bisa berharokat akhir kasroh. Fi'il tidak bisa berharokat akhir kasroh, enggak bisa majrur. Sedangkan isim tidak bisa berharokat akhir sukun. Isim enggak bisa berharokat akhir sukun, alias isim tidak bisa akhirannya i'rabnya majzum atau jazm. Ya, Anda bacakan dulu, perhatikan yang baru hadir bisa dicek kalau halamannya 48 sekarang. Itu lagi bahas apa tadi? Tentang matan fal asma'i min dzalika raf'u wa nasbu wal khafdu wal jazma fiha. Itu wal af'ali min zalika raf'u wa nasbu wal jazmu wal khafdu fiha. Nah, sedang masuk pembahasan di kalimat paragraf wa hal yadkhulu. Cari wa hal yadkhulu bagi yang baru hadir. Ya, perhatikan. Wa hal yadkhulu fi hadhil aqsami al harfu, ya. Apakah huruf itu bisa kemasukan 4 macam i'rab ini? Apakah huruf itu bisa kemasukan i'rab rafa, nasab, jar dan jazm? Jawabannya la yadkhulu, tidak bisa masuk 4 i'rab itu kepada huruf, enggak bisa masuk, ya. Kenapa? Li'annahu la yataghayyaru, karena huruf itu tidak bisa mengalami perubahan akhir.
Hal tadkhulu al-asma'u ma'al mabniyatu? Apakah 4 i'rab ini tadi i'rab rafa, nasab, jar, jazm itu bisa masuk pada isim mabni? Jawabannya la tadkhulu, enggak bisa masuk pada isim mabni juga enggak bisa. Li anal mabniya la yataghayyaru, karena isim mabni juga tidak bisa berubah akhirannya. Hal tadkhulu al-af'alu mabniyatu? Apakah fi'il yang mabni itu bisa kemasukan 4 macam i'rab ini? Jawabannya juga la tadkhulu, enggak bisa masuk. Nah, kenapa li'anal af'ala mabniyata la tataghayyaru? Karena fi'il mabni itu tidak bisa kemasukan i'rab. Contoh fi'il mabni adalah fi'il yang akhirannya ada nun taukid, fi'il yang akhirannya ada nun inas. Kalau isim mabni apa? Isim mabni ya isim yang contohnya domir ya. Enggak bisa berubah kan? Domir ya. Dan apalagi isim isyarah, isim mausul dan seterusnya. Kemudian perhatikan ya. Idzan, jika demikian, la yadkhulu illa al-asma'u wal af'alu wal mu'rabatu faqat. Jika demikian, 4 macam i'rab tersebut hanya bisa masuk pada isim dan isim mu'rab dan fi'il mu'rab saja. Walihada, dengan demikian naqulu, kita katakan innal i'raba taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. I'rab itu definisinya kita ingat lagi definisi di matan. I'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhiran kata, li ikhtilafil awamili, dikarenakan perbedaannya amilnya berbeda-beda. Ketika rafa amilnya ini, ketika nasab amilnya ini, ketika jar amilnya ini, ketika jazm ada amil lagi. Maka perbedaan amil ini ada khilati yang masuk ke dalam kata, alaiha, ke dalam kalimat atau ke dalam kata tersebut. Lafdzon, baik perubahannya itu, ikhtilafnya itu perubahannya itu lafdzon, kelihatan, nampak, au takdiran, atau perubahannya enggak nampak. Contoh yang enggak nampak kemarin sudah kita contohkan, misalkan pakai isim mankus atau pakai isim maksur, itu perubahannya enggak kelihatan. Tapi tetap meskipun perubahannya enggak kelihatan, karena yang digunakan itu isim mankus dengan isim maksur, keduanya merupakan isim mu'rab, tetap kita katakan mu'rab, bukan mabni, walaupun enggak kelihatan perubahannya. Contohnya pakai kata al-fata, ja'a al-fata, ya, apalagi nasara aliyun al-fata, marartu bi al-fata. Semuanya al-fata, padahal yang satu rafa, yang satu nasab, yang satu jar. Boleh enggak seperti itu? Ya enggak masalah. Karena ada penghalang yang menjadikan terhalangnya munculnya harokat dhamma, terhalangnya munculnya harokat fathah, terhalangnya munculnya harokat kasrah pada fathah, al-fatah. Kenapa? Karena apa? Ta'adzur. Li ta'adzur itu karena ada uzur, alasan yang kuat, yaitu bahwasanya bengkong pada al-fatah, akhiran bengkongnya itu merupakan alif, dan alif tidak bisa diharokati. Kemudian kita lanjutkan dulu. Amsilatu, contoh yang lain, qama ar-rajulu, maka qama ini fi'lun madin, dia fi'il madi, i'rabnya itu mabniun 'alal fathi, mabni atas harokat fathah. Teman-teman rumus melihat mabni pada fi'il madi itu apakah harokat akhirnya fathah atau harokat akhirnya kasroh atau dhamma atau sukun. Lihat teman-teman huruf ketiganya atau lam fi'ilnya. Nah, qama itu kan lam fi'ilnya mimnya. Sehingga koma dilihat dari harokat mimnya. Kalau mimnya harokatnya fathah, maka kita katakan mabniun alal fathi. Kalau huruf ketiganya itu atau lam fiilnya itu harokatnya sukun, kita katakan mabniun ala sukuni. Nanti kita lihat ada contoh yang sukun. Kita lanjutkan dulu. Wa qulul af'ali madiyah al madiyati mabniun walat naqulu mansubun. Maka cara mengi'rab fi'il madi adalah, yaitu kita katakan dia itu fi'il madi, mabniyatun, dia mabni, wala naqulu mansubun, enggak boleh kita katakan dia mansub walaupun akhirannya fathah. Karena kalau sudah bahas mansub, majrur, apalagi majzum, marfu, itu sudah bahas fi'il-fi'il, lafaz-lafaz yang mu'rab. Sedangkan kalau pembahasannya mabni, maka istilah mabni itu enggak ada istilah mansub. Mabni kalau sudah mabni ya pilihannya cuma pilih aja mabni atas harokat apa, langsung to the point. Enggak perlu mabni, mansub. Ini enggak boleh bersatu karena mansub itu bukan mabni. Mabni juga bukan mansub. Baik, paham insyaallah. Kemudian li'anna nasba, karena mansub itu khosun bil mu'rabati, pembahasannya khusus pada pembahasan isim-isim atau lafaz-lafaz yang mu'rab. Sedangkan koma itu kan lafaz-lafaz yang mabni, sudah berbeda bab ya. Lanjut dulu, kita lihat contohnya. Ar-rajulu, sedangkan kata rajulu pada kalimat tadi koma ar-rajulu, rajulu ini fa'ilun marfu'un, dia marfu'. Nah, kalau disebut marfu' berarti apa? Berarti dia isim mu'rab, ya kan? Bidomati, marfu'nya dengan harokat dhamma, az-zahirati, dhammahnya dhammah yang nampak. Berarti ini masuknya bukan takdiron tapi lafzon, karena perubahannya nampak, kelihatan dhammahnya.
Baik, ala akhirhi pada akhir katanya. Wa ma indana, maka minal i'rabi huna, pada kalimat tadi qama ar-rajulu, saya bertanya, wa ma indana minal i'rabi huna, mana yang dari dua kata tadi qama ar-rajulu, mana yang termasuk i'rab? Ya, menurut kita, indana, menurut kita, ya mana yang i'rab? Mana yang termasuk mu'rab? Qama atau ar-rajul? Kita lihat pembahasannya. Al-fi'lu qama, fi'il yaitu qama mabniyun. Oh, berarti qama ini bukan mu'rab karena dia sudah jelas mabni. Li'annahu madin, karena dia fi'il madi itu semuanya mabni, teman-teman. Ar-rajulu, nah sedangkan lafaz rajul ismun fihi min alamatil i'rabi, dia itu isim fihi, terdapat di dalamnya min alamatil i'rab, tanda-tanda i'rab, yaitu apa? Dia tanda i'rabnya apa? Ar-raf'u, dia tanda i'rabnya rafa, ya di situ dengan dhamma, akhiran dhamma. Kita lihat contoh yang lain. Marartu birajulin, aku melewati seorang laki-laki, maka marartu itu fi'lun madin. Nah, teman-teman lihat, marartu bagaimana tadi rumusnya? Rumus mabninya itu jenis yang mabni apa? Apakah mabni atas harokat fathah atau harokat sukun atau yang lainnya? Lihat huruf ketiga atau lam fi'ilnya. Marartu, lam fi'ilnya mana? Ro yang kedua, itu lam fi'ilnya. Maka lihat ro-nya, harokatnya apa ro-nya? Marartu. Nah, ro-nya sukun kan? Berarti fi'lun madin mabniun 'ala sukuni. Jadi jangan dilihat bukan harokat akhirnya kalau fi'il madi. Yang dilihat huruf ketiga, atau lebih tepatnya bukan huruf ketiga sebenarnya. Jadi lam fi'ilnya. Fa'ala kan? Maroro. Fa'ala berarti mimnya itu fa fi'il, ro yang pertama itu ain fi'il, ro yang kedua lam fi'il. Nanti silakan kita merojah lagi pelajaran shorof. Maka litisolihi bi ta'il fa'ili, karena dia bersambung dengan ta' fa'il. Teman-teman, ta' fa'il itu apa? Tu yang dibaca tu. Maratu. Nah, itu namanya ta' fa'il. Ta' yang berfungsi sebagai subjek. Bisa diganti tu, bisa marota, marorti, marortun, marotuna. Namanya itu ta' yang disebut ta' fa'il. Baik, kita lanjutkan dulu. Birojulun, kalau teman-teman saya bertanya, kalau lafadznya diganti, marartu bi rajulun gitu, boleh enggak? Hal yasihu bi raf'i, apakah boleh, apakah sah jadi rafa? Jawabannya la yasihu, tidak sah, tidak boleh, enggak bisa begitu. Limadha, mengapa yajibul jaru, mengapa kalau ada huruf jar, kenapa rajulin di situ harus majrur? Jawabnya adalah li'annahu dakhala alaihi harful jari, karena jelas kemasukan huruf jar apa? Huruf ba di situ, kemasukan huruf jar ba. Nahnu, maka kita katakan nahnu zakarna, ya kita murojaah, kita sebutkan lagi fi hurufil jari, bahwasanya dalam jika huruf jar itu annaha idza dakhalat, huruf jar itu jika masuk ke dalam suatu kata ala kalimatin fahiya ismun, maka kalimah itu, kata tersebut pasti jadi isim. Wa yajibu jarruha, maka wajib memajrurkan isim tersebut, ya. Sedikit lagi Anda selesaikan dulu, nanti bab baru nanti silahkan baca Mas Kifar nanti ya, bab baru ya. Kita selesaikan dulu dikit lagi. Qala Allah Ta'ala an nafsihi, perhatikan Allah Ta'ala berfirman tentang dirinya, mensifati sifat dirinya. Allah punya sifat di sini tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Perhatikan. Allah Ta'ala berfirman lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Ini bantahan telak bagi orang-orang Nasrani, ya. Iya kan? Ini sebenarnya kalau orang Nasrani itu merenungi, ya, surat apa ini? Al-Ikhlas saja, harusnya mereka jadi muslim, ya. Kenapa? Allah dikatakan sendiri Allah tidak beranak. Berarti enggak ada anak Tuhan, itu enggak ada, ya. Iya kan? Walam yulad, Allah tidak pula diperanakkan, artinya Allah tidak punya orang tua. Lam yalid, Allah enggak punya anak. Walam yulad, Allah tidak punya orang tua. Allah ya sendiri, ya. Maladhi fil fi'lain, perhatikan, kita fokus lagi kepada fi'lain. Maladhi fil fi'laini min aqsamin i'rabi, dari dua fi'il tersebut, yalid dengan yulad. Perhatikan, ma min aqsamil i'rab, ya, apa jenis i'rabnya gitu, saya bertanya kepada kita. Apa jawabnya? Jazmu, i'rabnya jazm. Tahu dari mana jazm? Ya, lihat akhirannya sukun kan. Hal yadkhulu al-jazmu fil asma'i? Pertanyaan berikutnya dari Syekh Utsaimin, apakah boleh jazm itu masuk kepada isim? Jawabnya apa? La yadkhulu, enggak bisa, enggak boleh jazm masuk kepada isim. Berarti kesimpulannya apa? Enggak boleh isim itu berharokat akhir sukun, karena sukun itu ciri khasnya fi'il. Lau qala qailun, jika andai ada orang yang berkata lam yalida, tapi ini bukan ayat, ini contoh saja, lam yalida, gimana? Boleh enggak? La yasihu, enggak bisa, enggak boleh, enggak sah, ya.
Li'annahu sabaqahu harfun jazimun, karena pada kalimat lam yalida di situ ada alat penjazim, huruf penjazim yaitu lam, sabaqahu yang mendahului yalida. Maka harusnya apa? Harusnya lam yalid gitu. Bukan mansub tapi jazm. Fayajibu jazmu, maka wajib dijazmkan, wallahu a'lam. Itu teman-teman pembahasan kita selesai di pembahasan ini namanya muqaddimah macam i'rab tadi ya sudah ya. Nah, sekarang kita masih membahas i'rab tapi lebih detail lagi. Itu di bab yang baru, babu ma'rifati alamatil i'rab, bab mengenal tanda-tanda i'rabnya lebih mendetail. Nah, sekarang kita bahas tanda-tanda i'rab yang lebih mendetail lagi. Nah, silakan kita masuk subbab yang baru masih tentang i'rab. Sekarang perincian tanda-tanda i'rabnya. Babu ma'rifati alamatil i'rab, bab tentang mengenal tanda-tanda i'rab. Lamma dzakara al-mu'allifu rahimahullahu bab al-i'rabi, ketika penulis ya menyebutkan bab i'rab, maka zakara alamatil i'rabi faqala, yaitu beliau menyebutkan juga tanda-tanda i'rabnya. Itu sudah pasti kan, pasti menyebutkan tanda-tandanya. Maka Ibnu Ajurrum mengatakan li raf'i arba'u alamatin. Untuk i'rab rafa ada 4 tanda. Nah, pensarah Syekh Utsaimin mengatakan asliyatin wa naibatin, maksudnya adalah tanda-tanda, yaitu 4 tanda itu ada yang asliyah. Asliyah itu bahasa kitanya tanda default. Tanda asal, tanda asalnya. I'rab rafa itu apa? Nanti akan disebutkan. Sisanya itu niyabah. Niyabah itu dari kata naib. Kita sering dengar istilah naibul fa'il, artinya pengganti, tanda cadangan. Baik. Kemudian penulis juga mengatakan, Ibnu Ajurrum mengatakan ad-dhammatu wal wawu wal alif wan nun, tanda rafa itu ada 4, dhammah, wawu, alif dan nun. Pensarah mengatakan arba'u alamatin, ada 4 tanda. Ad-dhammatu hiya al-aslu. Nah, harokat dhammah itu merupakan tanda default dari i'rab rafa, ya. Sedangkan sisanya, lihat wal baqi, sisanya wawu, alif dan nun, niyabatun anid dhammati, tanda cadangan saja. Artinya apa tanda cadangan? Ketika tidak bisa dimasukkan tanda dhamma, maka pakai tanda yang lain. Gitu maksudnya, cadangan, alternatif ya. Fal aslu idzan, maka jika demikian tanda asal bagi rafa itu anna raf'a yakunu bidhammati, dengan harokat dhamma. Taqulu, contoh yang dhamma, ini Muhammadun, Zaidun, Bakrun, Khalidun, wahakaza dan semisal itu. Al wawu, sekarang kita masuk tanda rafa yang kedua yaitu wawu. Aidan takunu alamatan li raf'i, wawu juga termasuk tanda rafa, lakin niyabatan, itu maksudnya lakinna ya, karena niyabatannya mansub. Lakin niyabatan anid, lakinna niyabatan anid dhammati, akan tetapi dia sebagai tanda cadangan anid dhammati, dari tanda asal yaitu dhamma. Taqulu, contohnya kau katakan ja'a al-muslimuna, kaum muslimin itu datang, maka al-muslimuna dia fa'il, lakin laisa fihi dhammatun, akan tapi tidak ada tanda domahnya, kan enggak bisa jadi al-muslimunu, kan enggak boleh kan? Maka yang dilihat bukan domahnya. Kalau begitu diganti pakai tanda yang lain. Cadangannya apa? Al-wawu, di sini yang tepat adalah tanda wawu, niyabatun anid dhammati, sebagai tanda cadangan bagi tanda pengganti dari tanda asal yaitu dhamma. Nah, Anda bacakan lagi. Al-alifu takunu, sedangkan alif sekarang tanda i'rab rafa yang ketiga yaitu alif. Takunu aidan niyabatan anid dhammati, taqulu qama ar-rajulani, ya contohnya dia sebagai tanda pengganti juga dari dhamma. Contohnya qama ar-rajulani, 2 orang laki-laki itu telah datang, maka ar-rajulani fa'ilun marfu'un laisa fihi dhammatun, lakin al-alifu niyabatun anid dhammati. Dia kata ar-rajulani ini dia fa'il, dia marfu, ya, tapi perhatikan laisa fihi dhammatun, tidak ada tanda rafa dhammahnya, enggak bisa masuk dhammah di situ, bukan rajulanu, enggak bisa kan? Lakin al-alif, akan tapi tanda yang tepat sebagai pengganti adalah pakai alif sebelum huruf nunnya, dipakaikan alif, ani bunyinya, niyabatun anid dhammati, sebagai tanda pengganti dari tanda asal yaitu dhamma. Sekarang yang keempat, yang terakhir, tanda rafa yang terakhir adalah an-nunu, nun, taqulu ar-rijalu yakumuna, banyak laki-laki itu yakumuna, berdiri. Maka yakumuna dia fi'lun mudhari'un marfu'un alamatu raf'ihi an-nunu, dia marfu, dia fi'il mudhari' yang sahih akhir, yang af'alul khamsah, ya kan? Jenis af'alul khamsah akhirannya ada nunnya. Dia marfu dan tanda rafa'nya dengan nun, artinya subutun nun. Kalau di kitab Miyasar subutun nun, ada huruf nunnya, subut ya, adanya huruf nun. Baik, jadi bukan doma di situ, enggak bisa pakai doma. Yakumuna ya, enggak bisa pakai yakumunu.
tapi dengan huruf nunnya. Idzan jika demikian, araf'u lahu arba'u alamatin, rafa itu punya 4 tanda, dhammatun wa wawun wa alifun wa nunun, dhammah wawu alif dan nun. Ayyu hadhil alamati al aslu, manakah yang mana tanda-tanda ini yang merupakan tanda asal? Jawabannya apa? Ad-dhammatu harokat dhamma. Wal baqi sisanya merupakan niyabatun anha, tanda pengganti dari dhamma. Tapi soalnya ini mudah sekali, ringan materinya. Nah, sekarang kita bahas mawadi'u dhammati, yaitu tempat-tempat tanda i'rab dhammah pada suatu kata. Tempatnya di mana saja sih i'rab rafa berupa dhamma itu? Nah, mawadi'u dhammati, tempat-tempat dhammah, maksudnya tempat-tempat tanda i'rab rafa berupa dhammah. Penulis mengatakan fa amma dhammatu fatakunu alamatan li raf'i fi arba'ati mawadi'a. Ada 4 tempat yaitu i'rab dhammah pada suatu kata. Yang pertama fil ismil mufradi, pada isim mufrad. Yang kedua pada jamak taksir, yang ketiga pada jamak muannats salim, yang keempat pada fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirannya dengan sesuatu apapun. Itu maksudnya fi'il mudhari yang mana? Jenis mana? Shahihul akhir, fi'il mudhari yang sahih akhir yang lebih tepat, bukan fi'il mudhari yang mu'tal, bukan fi'il mudhari yang af'al khamsah, tapi yang sahih akhir. Nanti kita bahas ya. Yang pertama dengan dhamma. Ad-dhammatu takunu alamat ar-raf'i. Saya ulangi, ini masih terkait dengan mukadimahnya. Ad-dhammatu takunu alamat ar-raf'i, dhamma sebagai tanda rafa. Tanda rafa yang asal fi arba'ati mawadi'a, terdapat pada 4 tempat, yakni alladzi yurfa'u bi dhammati arba'atu asya'a, yaitu lafaz-lafaz yang dirafa'kan dengan dhamma terdapat pada 4 sesuatu. Itu maksudnya asya itu maksudnya tempat ya. Al-awwalu pada isim mufrad, yang pertama pada isim mufrad, perhatikan. Nah, al-ismul mufradu al-awwalu al-ismul mufradu wa yuqsadu bil mufradi huna madalla ala wahidin aw wahidatin. Yang dimaksud dengan isim mufrad di sini adalah setiap lafaz yang menunjukkan makna bilangan satu laki-laki atau satu perempuan. Wahid laki-laki, mudzakkar, wahidatun perempuan. Qaulu contohnya rajulun ismul mufradun, rajul ini isim mufrad dalla ala wahidin menunjukkan bilangan satu untuk laki-laki, satu laki-laki, seorang laki-laki. Zaidun ismul mufradun, hindun ismun mufradun, sama, ini menunjukkan isim mufrad. Di annahu dalla ala wahidatin, nah itu menunjukkan kalau hindun itu menunjukkan perempuan. Begitu pula syajaratun isim mufrad, di annahu dalla ala wahidatin juga menunjukkan perempuan. Dan jika demikian, kullu ismin mufradin, setiap isim mufrad, fa innahu yurfa'u bi dhammati wala budda, maka dia la budda itu artinya harus. Maka harus dirafa dengan dhamma. Kalau ketemu isim mufrad harus dirafa dengan dhamma, ya. Falau qulta, seandainya engkau katakan qala Muhammadun, Muhammad telah berdiri, wa rafa'tahu bi dhammati, maka engkau merafa'kan lafaz Muhammad itu harus dirafa'kan dengan dhamma. Di annahu ismun mufradun, karena lafaz Muhammad itu isim mufrad. Contoh yang lain darun, artinya apa? Dar, rumah ya. Turfa'u bimada, lafaz darun ini dirafa'kan dengan apa? Bidomati, dengan domah ya, pasti karena dia isim mufrad, sebuah rumah. Li'annahu ismun mufradun, karena dia isim mufrad artinya sebuah rumah. Babun, nah babun ini darajatun juga sama, mirwahatun, apa mirwahatun? Kalau darajah kan tingkatan derajat, kalau mirwahah kipas angin. Jelas ya? Kitabun ini semuanya maknanya tunggal. Sebuah kitab, sebuah kipas angin, sebuah satu derajat, sebuah pintu dan seterusnya. Kullu hadhil asma'i, semua isim-isim ini turfa'u bi dhammati, dirafa'kan dengan dhamma, li annaha ismun mufradun, karena semuanya ini isim mufrad. Nah, sekarang asani jamak taksir. Asani jamak taksir, jamak taksir adalah madalla ala salasatin fa aksara, bilangan atau lafaz yang menunjukkan bilangan lebih dari 2 atau minimal 2 ya. Lebih dari 2. Benar ya, jamak taksir, jamak kan lebih dari 2. Kalau 2 ya musanna, isim musanna. Ini jamak taksir ya. Nah, ma'a taghyiri bina'i mufradihi, yaitu cirinya lebih dari 2 dan dia terjadi perubahan dari bentuk mufradnya. Perubahannya itu tidak beraturan, maksudnya gitu. Ini untuk menyelisihi definisi dari jamak mudzakkar salim. Ya kan? Kalau jamak mudzakkar salim sama jamak muannats salim, dia perubahannya itu tidak ada perubahan signifikan dari bentuk mufrad ke bentuk jamaknya. Contohnya muslimun, muslimuna, selesai, tambahkan una saja, ya kan? Tapi kalau jamak taksir kan enggak, pecah dia, irregular, tidak beraturan. Maka disebut tagyiri bina'il mufradi. Bina disebut bukan isim mabni, tapi bina itu artinya secara bahasa artinya bentuk, bangunan.
Taib. Misalu zalika contohnya ar-rijalu, kata rijal ini jamak taksir dalla ala salasatin fa aksara menunjukkan makna lebih dari dua, ma'a taghayyuri bina'il mufradi disertai dengan adanya perubahan dari bentuk mufradnya. Mufradnya apa? Al-mufradu minar rijali ar-rajulun. Ar-rajulu salah ketik itu ya. Kalau pakai alif lam enggak boleh pakai tanwin. Kalau bagi yang dicetakannya ar-rajulun itu maksudnya ar-rajulu saja. Yaitu bentuk mufrad dari kata ar-rijal adalah ar-rajulu. Ar-rajulu seorang laki-laki, ar-rijalu banyak laki-laki. Qala al-mu'allif rahimahullah, perhatikan, idza qulta rijalun. Jika engkau mengatakan rijalun, maka itu fi'il madhi ya. Fi'il madhi taghayyara, tafa'ala. Kenapa dikatakan fi'il madhi? Karena ada bina di situ sebagai fa'ilnya. Binaul mufradi sebagai fa'ilnya. Jika engkau katakan rijalun, maka taghayyara binaul mufradi, maka bentuk mufradnya itu mengalami perubahan. Taghayyara mengalami perubahan. Mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Al-mufradu, bentuk mufrad asalnya adalah rajulun, seorang laki-laki. Maka perhatikan kata ra-nya, ar-ra'u maftuhatun, ya. Kemudian wal jimu madmumatun, jimnya di dhamma, ra-nya di fathah. Apalagi lamnya fil jam'i itu ketika jamak. Itu ketika raf mufrad. Nah, sedangkan ketika jamak, perhatikan, wa fil jam'i ketika jamak rijalun, ra-nya di kasrah maksuratun, wal jimu maftuhatun, jimnya di fathah. Ada perubahan enggak? Ada perubahan ya. Wa bainaha wa bainal lami alifun ya. Wa fi rajulun laisa bainaha wa bainal lami alifun. Maka di antara huruf jim dan lam ada alif. Pada jamak taksirnya rijalun ada alif kan. Wa fi rajulun, sedangkan pada isim mufradnya rajulun enggak ada alif di antara jim dan lamnya. Sehingga kesimpulannya apa? Jika demikian taghayyara binaul mufradi, bentuk mufradnya mengalami perubahan ketika diubah ke bentuk jamaknya. Ini disebut dengan taksir. Nanti kita jelaskan apa maksud taksir. Walihaja dengan demikian nusammihi jam'at taksirin, kita sebut dia dengan istilah jamak taksir. Kenapa? Li'annana kassarnal mufrada. Kassarna dari kassara, kemudian ditasrif jadi ke dhamir nahnu jadi kassarna. Kenapa? Karena kita kassarna al-mufrada memecahkan bentuk mufradnya. Wa ataina bi suratin jadidatin, kemudian kita datangkan bentuk yang baru. Dipecahkan, dibanting misalkan, pecahan, kemudian diberi bentuk yang baru ya. Sehingga berubah drastis bentuknya. Harokatnya berubah ya, dan seterusnya. Anda bacakan dulu. Idza qulta a'rabun, jika engkau katakan ada lafaz namanya a'rabun. A'rabun itu bentuk mufrad, a'rabun itu bentuk jamak dari mufradnya adalah jam'u a'rabiyun, artinya lafaz a'rabun bentuk jamak dari a'rabiyun, lafaz a'rabiyun. Kalau a'rabiyun seorang Arab, kalau a'rabu banyak bangsa Arab. Kalau a'rabiyun orang Arab, satu orang Arab, kalau a'rabun bangsa Arab. Nah, lafaz al-a'rabu jam'u taksirin, dia jamak taksir. Li'annahu taghayyara binaul mufradi, karena bentuk mufradnya mengalami perubahan dari bentuk ke bentuk jamaknya. Zada 'alal mufradi am naqasa. Perhatikan teman-teman. Saya bertanya, dari bentuk al-a'rabiyun ke bentuk a'rabun, apakah zada 'alal mufradi am naqasa, terjadi penambahan huruf atau pengurangan huruf? Dari a'rabiyun ke a'rabun, jawabannya apa? Naqasa, terjadi pengurangan huruf. Ahyanan yazidu, ya, terkadang ya bisa terjadi penambahan. Contohnya rijalun, maka rijalun kan nambah kan? Aslinya kan rojul kan cuma 3 huruf, rijalun 4 huruf kan. Ini terkadang ada penambahan. Wa ahyanan yankusu, tapi terkadang juga ada pengurangan. Contohnya apa pada kata ini a'rabun, dari a'rabiyun bentuk mufradnya, bentuk jamaknya a'rabun. Lihat, a'rabiyun berapa huruf? Banyak kan? Ada hamzah, ain, ra, hamzah lagi, alif, kemudian ba, ya. 1 2 3 4 5. Ada 6 huruf a'rabiyun. Sedangkan bentuk jamaknya ada 5 huruf. Ya kan? Ada 5 huruf. Ini terjadi pengurangan. A'rabun aqallu min a'rabiyun. Lafaz jamak taksirnya a'rabun, aqallu lebih sedikit jumlah hurufnya, min a'rabiyun dari lafaz mufradnya a'rabiyun. A'rabiyun seorang Arab, a'rabun bangsa Arab. Fanusammi ya.
atau fanusami hada jam'at taksir, dan kita katakan, kita sebut ya a'rab ini sebagai jamak taksir. Kenapa? Karena perubahannya jelas, pecah dia bentuknya. Dan perubahan pada jamak taksir itu kuncinya ada dua, teman-teman. Satu, dia bisa bertambah atau berkurang hurufnya. Mufradnya begini, mufradnya 4 huruf, jamaknya 5 huruf. Bertambah berarti kan? Mufradnya 6 huruf, jamaknya 5 huruf, berarti berkurang. Ada juga harokatnya yang berubah. Tadi kan dari kata rojulun, roknya fathah, ketika dijamak taksirkan jadi rijalun, roknya jadi kasroh. Ini juga ciri jamak taksir. Jamak taksir itu cirinya apa tadi? Ada pengurangan huruf, atau ada penambahan huruf, atau ada perubahan harokat. Ingat-ingat ya, ini ciri jamak taksir. Bentuk contoh lain ada baitun. Baitun ini mufradun, bentuk mufrad. Maka jamaknya jamak taksir adalah buyutun, jamu taksirin, jamak taksirnya. Li'anna bina al-mufradi, ya, karena bentuk mufradnya taghayyara, li'anna bina al-mufradi taghayyurun. Karena bentuk mufradnya taghayyurun, mengalami perubahan. Lihat abiyatun juga bisa, teman-teman. Jadi jamak taksir dari baitun itu banyak. Bisa apa? Buyutun, bisa abiyatun, juga bisa. Li'anna baitun idza jama'tahu ala abiyatin taghayyara. Kenapa? Karena jika isim mufrad baitun, sebuah rumah, apabila engkau membuatnya jadi jamak, maka menjadi bentuknya ala abiyatin, bentuknya jadi abiyatin atau abiyatun. Baik. Taghayyara, mengalami perubahan, fayakunu jam'at taksirun, maka kita namakan sebagai apa? Jamak taksir. Abiyat ini sebagai jamak taksir. Berubah enggak? Coba lihat. Baitun, ba-nya fathah. Harokatnya berubah enggak? Jadi buyut. Jadi abiyat, ba-nya sukun. Berubah kan harokatnya? Baik. Sekarang cek perubahan, penambahan, pengurangan hurufnya. Baitun 3 huruf, buyut 4 huruf. Bertambah hurufnya. Baitun 3 huruf, abiyatun 5 huruf. Bertambah lagi hurufnya. Begitu. Kata kuncinya bertambahnya huruf atau berkurangnya huruf atau berubahnya harokat. Ciri jamak taksir. Selanjut abairu. Abairu ini jamu taksir, dia jamak taksir li'anna mufradahum, karena mufradnya adalah ba'ir. Ba'ir itu seekor onta. Maka fataghayyara al-mufradu, bentuk mufradnya yaitu ba'ir mengalami perubahan. Ya kan? Berubah enggak? Ba'irun, ba'nya oke lah, ba'nya enggak ganti huruf harokatnya. Ainnya juga enggak ganti, bolehlah. Lihat ya-nya mana ya-nya? Hilang kan? Enggak ada. Ba'irun 4 huruf, abairu 5 huruf. Ada penambahan harokat. Dan yang berikutnya ditambahkan, teman-teman tadi kan apa? Bertambah harokat cirinya. Kedua, berkurangnya harokat. Bertambahnya huruf, berkurang huruf. Ketiga, berubahnya harokat. Yang keempat, teman-teman tambahkan, yaitu hilangnya huruf. Sebenarnya sama kalau hilang. Enggak, teman-teman. Hilangnya huruf bisa ya. Hilangnya huruf atau dimasukkannya huruf baru. Hilangnya huruf asal ya, atau ditambahkan huruf baru. Contohnya di sini ba'ir, ya-nya kemana? Hilang. Ya kan? Kita enggak tahu kemana ya-nya. Kalau tadi baitun, ya-nya masih ada, buyut masih ada, abiyat ya-nya masih ada kan? Tapi kalau ba'ir jadi abair, ya-nya hilang. Hilang. Ya pada hilang huruf, salah satu huruf dari fiil, dari lafadz mufradnya. Ya. Perhatikan idzan jika demikian jamak taksiri, jamak taksir madalla, ya, itu sesuatu atau kata yang menunjukkan dalla ala salasatin fa aksara, kata yang menunjukkan bilangan lebih dari 2, ma'a taghayyurin, disertai dengan adanya perubahan. Perubahan apa? Taghayyuri bina'il mufradi, perubahan bentuk mufradnya. Asalisu, yang ketiga masuk jamak muannas salim. Asalisu jam'ul muannas salimu, asalimu dibaca marfu sesuai dengan marfu'nya atau i'rabnya jamak. Kalau jamaknya itu marfu, maka asalimnya marfu. Karena asalim ini na'at untuk jamak, bukan na'at untuk al-muannas. Sedangkan jamak dengan muannas hubungannya idhofah, ya. Jam'ul muannas salimu, gitu ya. Fal muannasu, maka disebut muannas itu ikhtirazan minal mudzakkari, karena lawan dari mudzakkar, istilah mudzakkar laki-laki, muannas perempuan. Sedangkan istilah salim itu ihtirazan min jam'i taksiri, lawan dari istilah jamak taksir. Karena salim itu artinya selamat, taksir itu artinya tidak selamat, pecah. Wa jam'ul muannas salimu, maka definisi jamak muannas salim adalah huwa madalla ala salasatin fa aksara, yaitu lafaz yang menunjukkan bilangan lebih dari 2, ma'a salamati bina'in
dan disertai dengan selamatnya bentuk, maksudnya bentuk mufradnya. Wakila, maka nama lain dari dikatakan diistilahkan dengan nama yang lain jamak muannas salim adalah nama lainnya adalah majumi abi alifin wa ta'in mazidataini ala mufradihi, yaitu setiap kata yang jumi'a dijama dengan alifin dan ta, huruf alif ta, dua huruf tambahan, mazidataini sebagai huruf tambahan yang dimasukkan ke ala mufradihi, ke bentuk mufradnya. Itu nama lain dari jamak muannas salim. Dan istilah atau nama lain ini justru ini nama yang klasik ya, nama yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu yang klasik, mungkin abad kedua, abad ketiga, ulama-ulama nahwu di abad-abad awal itu menggunakan istilahnya ini, majumi abi alifin wa ta'in mazidatain ala mufradi, bukan dengan istilah jamak muannas salim. Istilah jamak muannas salim ini istilah dari ulama-ulama yang baru-baru ini, ulama mutaakhirin, bukan mutaqaddimin. Kalau ulama mutaqaddimin menyebutnya dengan istilah majumi abi alifin wa ta'in mazidatain, dan istilah mutaqaddimin ini ulama-ulama yang pada masa kehidupannya dibatasi pada sampai abad ketiga. Abad ketiga itu sudah perbatasan antara ulama mutaqaddimin dengan ulama mutaakhirin. Baik. Kemudian perhatikan teman-teman. Misal contohnya, misalu hindun, hindatun. Nah, hindun bentuk mufradnya, hindatun bentuk jamak muannas salimnya. Aisyatu, itu aisyatunya enggak tanwin ya. Kalau hindun tadi bisa tanwin bisa enggak, karena ada ulama berselisih pendapat hindun itu ditanwin atau tidak. Ada yang mengatakan hindun ditanwin, ada yang mengatakan hindun tidak perlu ditanwin. Maka Aisyatu tidak ditanwin, jamaknya Aisyatu ya. Khadijatu, seorang Khadijah, maka jamak muannas salimnya Khadijatu, Khadijatun. Fatimah, Fatimatun. Wa halumma jarron, dan dan seterusnya semisal itu, dan seterusnya, maksudnya halumma jarron itu ungkapan menunjukkan dan lain-lain gitu ya. Idan jika demikian madalla ala salasatin fa aksara, jamak muannas salim itu adalah lafaz atau jamak isim jamak yang menunjukkan bilangan lebih dari dua. Wa in syi'ta faqul, jika kamu mau bolehlah engkau namakan dengan nama lainnya majumi abi alifin wa ta'in mazidataini. Setiap lafaz yang dijamak dengan tambahan alif dan ta ya, dibaca atun, atin dan semisalnya, mazidatain sebagai dua huruf tambahan saja bagi isim mufradnya. Sekarang kita bahas abiyatun, contohnya abiyatun. Syekh ini bertanya dengan pertanyaan yang cukup cerdas dan teliti. Ada lafaz namanya abiyatun, yaitu jamak dari bait. Limadza la naqulu innaha jam'u muannatsin salimun? Kenapa enggak kita golongkan saja abiyatun itu jamak muannas salim? Kenapa enggak kita golongkan? Lihat, alif, ada alif taknya kan? Ada alif taknya. Ya kan? Tadi kan definisinya ada alif taknya. Nah, bagaimana kita jawab? Tentu ini bukan jamak muannas salim. Apa alasannya? Li'annahu taghayyara al-mufradu, karena bentuk mufradnya yaitu baitun taghayyara mengalami perubahan ketika diubah ke bentuk abiyat. Perubahannya apa tadi? Berubah harokat, bertambah atau berkurangnya huruf, atau hilangnya huruf dari kata asal, atau bertambahnya huruf baru ketika dibentuk ke bentuk jamaknya. Wa aidon at-ta'u, dan alasan yang kedua juga dijadikan alasan adalah at-ta'u fi abiyatun asliyatun, huruf tak pada abiyatun itu taknya tak asli dari baitun taknya itu. Sedangkan wajam'un muannatsis salimu, sedangkan jamak muannas salim la budda an takuna ta'u zaidatan. Taknya itu kalau pada jamak muannas salim taknya itu la budda, harus zaidatan, harus tak tambahan. Ya, contoh kedua. Sekarang contoh berikutnya. Kalau tadi taknya tak asli ya, abiyatun taknya asli. Nah, sekarang kita lihat contoh yang alifnya itu alif asli. Kalau tadi taknya tak asli kan tambahannya dua huruf ya tadi. Jamak muannas salim itu ketambahan isim mufrad yang ditambahkan dua huruf tambahan alif dan ta. Nah, kalau abiyatun taknya itu tak asli, tapi alifnya alif tambahan. Nah, sekarang contoh kedua qudotun, jamak dari al-qadhi, hakim. Kalau al-qudotun alifnya asli, taknya tambahan. Nah, itu kebalikannya saja. Lihat, qudotun jam'u taksirin am jam'ul muannatsis salimun. Apakah qudotun ini jamak taksir atau jamak muannas salim? Jawabannya jam'u taksirin, dia jamak taksir. Mengapa? Li'annahu taghayyara fihi binaul mufradi, karena bentuk mufradnya mengalami perubahan dari bentuk ke bentuk jamaknya. Wa li'annal alifa, dan alasan yang lain dikarenakan
huruf alif pada qudhatun, alifnya itu fihi asliyatun, dia huruf asli dari al-qadi, kan asalnya dari al-qadi, punyanya al-qadi. Lianna asla, karena asal dari qudhatun adalah qudhaitun, asalnya qudhaitun, ada ya-nya. Hada asluha, inilah bentuk asalnya qudhaitun. Faqulibat al-ya'u, prosesnya adalah ya-nya itu awal-awalnya ya-nya diganti kulibat alifan dengan huruf alif, sehingga menjadi semula qudhaitun menjadi qudhatun. Kemudian li'illatin tasrifiyatin, dalam rangka untuk menerapkan kaidah ilat tasrif, ilat sorof, pelajaran ilat pada pelajaran sorof. Laisa hada maudi'a dzikriha, dan ini bukanlah tempatnya, kata Syekh, untuk membahasnya. Laisa hada maudi'a zakaroha, bukanlah di sini tempat membahasnya, kata Syekh, ya. Jam'ul muannasi as-salimu, jam'ul muannas salim, teman-teman, beliau direview lagi. Madalla ala salasatin fa aksara, itu kata yang menunjukkan bilangan 3 atau lebih, maksudnya lebih dari 2 gitu mudahnya. Ma'a salamati bina'il mufradi, disertai dengan selamatnya bentuk mufradnya dari perubahan ke bentuk jamaknya. Wa in syi'ta faqul, jika kamu mau bolehlah, silakan katakan majumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini ala mufradihi. Nama lainnya adalah majumi'a, setiap kata yang dijamak, bi alifin wa ta'in mazidataini, dengan ditambahkan 2 huruf yaitu alif dan ta sebagai huruf tambahan, ala mufradihi, terhadap bentuk mufradnya. Hada yurfa'u bi dhammati, maka jamak muannas salim itu dirafa'kan dengan harokat akhir dhamma. Taqulu, contohnya, ja'atil muslimatu, kaum muslimah itu telah datang, maka al muslimatu ini rafa' dengan akhiran dhamma. Wa turfa'u bi dhammati, maka dia dirafa'kan dengan dhamma. Li'annaha, karena jamak muannas salim itu li'annaha, karena lafaz muslim, al muslimatu itu jam'u muannasin salimun, yaitu jamak muannas salim. Al muannasatu, al mu'minatu, sedangkan lafaz al mu'minatu ini bentuk lain dari jamak muannas salim, jam'u muannas salim juga. Begitu pula as-shadiqatu juga jamak muannas salim, al ghafilatu juga sama, kemudian ar-raqi'atu, as-sajidatu, semuanya juga sama, bentuk-bentuk yang khas dari jamak muannas salim. Ini di ayat ada banyak, ya. Di ayat Quran banyak sekali. Nanti kalau ketemu bahkan satu ayat itu ada isinya jamak muannas salim semua, ya kan? Pernah nggak baca satu ayat panjang sekitar 4 baris atau 4 baris lah, itu isinya jamak muannas salim semua, ya kan? Al muslimatu qaimatu dan seterusnya. Itu ada dalam ayat Qur'annya banyak, ya, membahas tentang perempuan, ya, tentang warisan dan seterusnya, tentang sifat wanita solehah, ya, juga dibahas dengan menggunakan sifat, yaitu bentuk jamak muannas salim. Baik, mana baca dulu yang berikutnya. Ar-rabi'u, yang keempat adalah al-fi'lu al-mudhari'u, yaitu fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu. Ini kita lagi bahas apa? Kok langsung keempat? Lagi bahas tempat i'rab rafa berupa dhamma pada tempat yang keempat, yaitu pada fi'il mudhari' yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun, atau nama lainnya fi'il mudhari' shahih akhir. Hal hunaka af'alun ghairu mudhari'atin, ya, apakah di matan tersebut ada kemungkinan selain fi'il mudhari' yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun? Saya bertanya, apakah hunaka af'alun ghairu mudhari'atin? Apakah di sana ada fi'il-fi'il yang selain mudhari'? Apakah di matan tersebut ada kemungkinan selain fi'il mudhari' yang tidak tersambung akhirnya dengan sesuatu apapun? Nah, jawabnya na'am, ya, betul. Hunaka fi'ilun mudhari', dia itu fi'il mudhari'. Saya ulangi, hal hunaka af'alun ghairu mudhari'atun? Ya, apakah di sana ada kemungkinan fi'il-fi'il selain fi'il mudhari'ah? Jawabnya na'am. Ada kemungkinan. Hunaka fi'ilun mudhari', dia fi'il mudhari'. Ya, wa fi'lun madin, wa fi'lun amrun. Ya, dia di sana ada kemungkinan fi'il mudhari', ada kemungkinan fi'il madi, ada kemungkinan fi'il amr. Ya, alladzi ma'ana, alladzi ma'ana huwa al-fi'lu al-mudhari'. Ya, yang kami maksudkan di sini adalah dia fi'il mudhari'nya saja. Lakin qala al-mu'allif, wa kan, tapi penulis mengatakan, ditambahkan dengan definisi tambahannya, alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un,
Kata penulis yaitu kalau yang kita lihat itu fi'il mudhari saja maksudnya, tapi kalau mau lebih jelas fi'il mudhari yang seperti apa? Alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, yaitu fi'il mudhari yang tidak bersambung sesuatu apapun di akhirannya. Contohnya yadribu, yaqulu, yashrabu, yaqumu, yaqudu, yadhabu, yuhyi'u, yaji'u bentuk mudhari dari jaa yaji'u. Wal amsilatu katsiratun, dan contoh-contoh lainnya masih banyak lagi. Hadza fi'lun mudhari, ini semuanya fi'il mudhari lam yattasil bi akhirih syai'un, yang tidak bersambung akhirannya dengan sesuatu apapun. Oke, teman-teman perhatikan ya, jelas insyaallah paragraf ini. Intinya dari paragraf ini adalah bahwasanya saya ingin menekankan fi'il mudhari di sini bukan fi'il mudhari secara umum, tapi fi'il mudhari yang memang khusus fi'il mudhari yang sahih akhir saja, yang tidak ada embel-embel apapun akhirannya. Ya, karena kalau kita cuma bilang fi'il mudhari saja, maka masih ada kemungkinan fi'il mudhari yang lain gitu maksudnya. Sehingga harus dikerucutkan dengan kalimat alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Kemudian Anda lanjutkan dulu, yakhsha, contoh yakhsha, contoh pakai fi'il mudhari yakhsha. Yakhsha ini yurfa'u bi dhammati, dia dirafa'kan dengan harokat akhir dhamma. Loh, mana dhammahnya enggak ada? Maka gimana cara mi'rabnya? Lakin dhammatin muqaddaratin 'alal alif. Tapi dhammahnya dhammah muqaddarah, dhammah yang tersembunyi 'alal alifi, yaitu di atas ya huruf alif. Di situ namanya alif apa? Alif huruf ilat berupa huruf alif gitu kan. Huruf bengkong di situ alif, huruf ilat pada fi'il mudhari mu'tal dengan huruf alif. Ya, begitu pula yarmi fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammati, dia fi'il mudhari, dia marfu dengan dhamma, tapi dhammahnya juga muqaddarah, tersirat, enggak kelihatan. Ya, enggak kelihatan. Alal ya'i, di atas huruf ya bengkongnya itu, mana amin zuhuriha asiqalu, dikarenakan alasannya mana amin zuhuriha, tercegah munculnya harokat dhammah pada yarmi, bukan dibaca yarmiyu, enggak boleh. Kenapa? Lis asiqalu, karena alasan berat mengucapkannya. Paham maksudnya? Berat siqal. Kalau tadi kalau yakhsha enggak boleh dibaca yakhsha'u. Kenapa? Alasannya ta'adzur, karena ada alasan yaitu uzur adalah alasan yang kuat. Harokat akhirnya di situ alif, dan alif itu tidak bisa diharokati. Kalau yakhsha enggak mungkin jadi yakhsha'u, karena harokat bengkongnya itu alif, dan alif tidak bisa diharokati sama sekali. Itu alasannya kalau yakhsha. Kalau yarmi, kenapa bukan yarmiyu? Karena berat pengucapan. Boleh enggak dibaca yarmi? Boleh saja, tapi berat gitu. Masih ada celah untuk dibaca yarmiu. Tapi kalau yakhsha, enggak ada celah sama sekali untuk dibaca yakhsha'u, karena memang enggak bisa alif diharokati. Kemudian berikutnya yagzu, sekarang yagzu pakai huruf ilatnya pakai dhammah. Yagzu artinya apa? Berperang. Marfu'un bi dhammati al-muqaddarati, dia juga marfu tapi dengan dhammah yang tersirat. Dhammahnya tersirat, tersembunyi, alal wawi, di di atas harokat wawunya itu. Mana min zuhuriha asiqalu, sama alasannya tidak muncul huruf dhammahnya itu karena siqal, berat, pengucapannya berat. Yagzu, kita aja berat, yang orang Indonesia aja berat, apalagi orang Arab ya. Berat lisannya, enggak bisa. Fasara al-fi'lu mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un yurfa'u bi dhammati imma lafdhan wa imma takdiran. Maka jadilah dia fi'il mudhari. Dia fi'il mudhari itu yang dimaksud di sini adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun, yang dirafa' dengan dhamma, baik itu lafdhan ataupun takdiran. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu maksud dari pembahasan al-mudhari, fi'il mudhari. Jadi teman-teman, fi'il mudhari di sini ya bisa nampak yaitu fi'il mudhari yang sahih akhir. Contohnya tadi yaqudu, yadhabu, yaji'u, yaqumu. Ternyata bisa juga fi'il mudhari yang mu'tal. Tapi syaratnya tadi apa? Muqaddaro. Ya, takdiron. Ditakdirkan saja, disembunyikan harokat asalnya. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Wa qawlu mu'alifu lam yattasil bi akhirih syai'un. Maksud dari kalimat ya
lam yattasil bi akhiri syai'un, yaitu mu'allif mengatakan ya fi'il mudhari yang di sini dimaksud adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirannya dengan sesuatu apapun. Maka dikecualikan, dikeluarkan, kharaja bi artinya dikeluarkan, dikecualikan, tidak termasuk dalam definisi ini adalah al fi'lul mudhari'u alladzi ittasala bi akhirihi syai'un, yaitu tidak termasuk fi'il mudhari yang ada akhirannya. Contohnya apa? Fahadza la yurfa'u bidomati, kalau seperti itu rafa'nya bukan dengan doma. Contohnya yaquluna hadza fi'lun mudhari'un, ini fi'il mudhari memang, lakin akan tetapi ittasala bi akhirihi syai'un, ada imbuhannya, ada nunnya di situ. Ada wawu nunnya, ada imbuhannya ya. Maladzi ittasala bi akhirihi, apa yang jadi sambungan di situ, embel-embelnya apa? Al wawu wan nunu, ada huruf wawu dan nun. Dan jika demikian la yumkinu an yarfa'a bi dhammati, maka tidak bisa dirafa' dengan dhamma, li'annahu ittasala bi akhirihi syai'un, karena dia bersambung akhirannya dengan sesuatu. Jadi teman-teman, kesimpulannya syarat disebut sebagai fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirannya dengan sesuatu apapun, berarti ana ralat tadi di awal ana bilang cuma fi'il mudhari yang sahih ya. Ternyata ditambahkan, yaitu yang termasuk fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirannya dengan sesuatu apapun adalah fi'il mudhari sahih akhir dengan fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Yang mu'tal juga termasuk. Bedanya kalau sahih akhir nanti i'rabnya bukan takdiron tapi lafzon ya, zahiron. Kalau yang mu'tal i'rabnya nanti domahnya domah takdiron, domah muqaddaro. Baik, itu saja bedanya. Sisanya berarti fi'il mudhari yang af'alul khamsah itulah yang tidak termasuk dalam pembahasan ini, sehingga rafa'nya fi'il mudhari af'alul khamsah bukan dengan dhamma tapi dengan apa? Dengan subutun nun, dengan dimunculkannya huruf nun. Yaquluna, yaqumuna dan seterusnya. Baik, Anda bacakan lagi, perhatikan. Tadi sudah sampai situ. Nah. Sekarang kita lihat contoh ayat-ayatnya. Qala Allah Ta'ala berfirman la yusjananna, pada ayat ini ayat dalam surat Yusuf ayat 32. La yusjananna artinya sungguh dia akan dipenjarakan. Maksudnya sungguh Yusuf akan dipenjarakan. Ini perkataan ini diucapkan oleh istri raja yang menjebak Nabi Yusuf itu. Istri raja ini mengadu domba Nabi Yusuf dengan suaminya si raja itu. Bahwasanya itu sungguh dia itu loh, Yusuf itu yang menjebak saya, katanya. Dia malah membalikan fakta. Dia mengatakan sungguh dia akan dipenjarakan. Akhirnya benar Yusuf dipenjarakan kan akhirnya. Yurfa'u bi dhammati amla, maka pertanyaannya yusjannana ini dirafa'kan dengan dhamma atau tidak? Jawabannya la, tidak. Kenapa? Li'annahu ittasala bi akhirih nunun, karena akhirannya bersambung dengan nun taukid. Enggak bisa di-i'rab dengan dhamma. Baik. Begitu pula contoh yang lain. Taqulu, engkau katakan an-nisa'u yakumna, para wanita itu sedang berdiri. Maka la yurfa'u bi dhammati yakumna, di sini tidak bisa dirafa dengan dhamma, li'annahu ittasala bihi nunun niswati, karena akhirannya bersambung dengan sesuatu, yaitu apa? Nun niswah, nun menunjukkan perempuan. Yakumna, naknya itu nun niswah namanya. Al-mu'alifu yaqulu, mu'alif mengatakan syaratnya kalau mau fi'il mudhari itu di-i'rab akhirannya dengan dhamma harus apa? Lam yattasil bi akhirihi syai'un. Enggak boleh akhirannya ada embel-embel apapun. Berarti cuma fi'il mudhari sahih akhir sama fi'il mu'tal akhir saja. Baik, enggak boleh ada tambahan apapun. Kalla innal insana la yatgha, Allah Ta'ala berfirman dalam surat apa ini? Al-Alaq ayat ke-6. Kalla innal insana la yatgha, ya, sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Maka di sini yatgha, di situ yurfa'u bi dhammatin, dia rafa dengan dhamma, tapi dhammahnya yang bagaimana? Dhammah yang muqaddara. Karena yatgha di situ fi'il yang mu'tal, ya, fi'il mudhari yang mu'tal. Ala akhirih, dia dhamma muqaddara pada huruf terakhirnya. Mana amid zuhuriha at-ta'adzuru, karena alasan yaitu tidak munculnya dhamma bukan layat go'u tapi layat go' saja. Kenapa? Karena ada alif, bengkongnya itu alif, dan alif tidak bisa diharokati. Begitu pula wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, dan sungguh engkau wahai Allah benar-benar membimbing, memberikan petunjuk kepada manusia kepada jalan yang lurus. Maka latahdi situ itu latahdi apa latahdi? Tahdi ya. Latahdi di situ fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhamma, dia marfu dengan dhamma tapi dhammahnya muqaddarah juga di atas harokat ya, di annahu harfu ilatin, karena huruf ya-nya itu huruf ilat. Jadi fi'il mudhari yang mu'tal ya. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah pembahasan di halaman ini. Sedikit lagi, apakah cukup waktunya? Anda coba ya.
Idza qulta yakumani, jika engkau katakan yakumani, dua orang itu berdiri, marfu'un bidomati, apakah dia marfu dengan domah? Ya, lihat. Jawabannya la, tidak, ya. Enggak bisa karena yakuman di situ akhirnya ada nun. Akhirnya ada tambahan li'annahu ittasala bi akhiri syai'un wa hiya al-alif wan nun, karena akhirnya ada tambahan berupa alif dan nun sehingga harokat tanda rafa'nya bukan dengan dhamma tapi dengan huruf nun. Idan jika demikian alladzi yurfa'u bi dhammati arba'atu asya'a, ada empat tempat i'rab tanda dhamma pada i'rab rafa. Yang pertama isim mufrad, kedua contohnya Zaid, kedua jamak taksir contohnya rijal, ketiga jamak muannats salim contohnya muslimat, keempat fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun contohnya yakumu, yadribu, yakulu, yarmi, yahsya, yakzu. Kullu hadza marfu'un bi dhammati, semuanya ini marfu dengan dhamma, akan tetapi qad takunu zahiratan, bisa jadi dia dhammah muqaddamahnya itu zahirah, nampak perubahannya, dhammahnya muncul, atau muqaddarah dhammahnya tidak muncul, tersirat. Idza qulta ar-rijalu yakuman yakumuna famima dan nurfa'u ar-rijalu bi dhammati, ar-rijalu yakumuna, mengapa kita rafa'kan rijal dengan dhamma? Limadza, kenapa? Karena dia jamak taksir. Tadi ya, jelas ya. Begitu pula seterusnya, kenapa yakumuna ini dirafa'kan? Nah, dirafa'kan dengan apa yakumuna? Apakah dengan dhamma? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena akhirannya itu bersambung dengan sesuatu, ada embel-embelnya, sehingga rafa'nya bukan dengan dhamma tapi dengan tambahan dengan nun. Begitu pula contoh-contoh yang lainnya, ada muslimatu yafhamna, sama, semuanya juga sama. Yafhamna ini ada nun tambahannya, nun inas, maka tidak di-i'rab dengan dhamma. Itu teman-teman. Dan seterusnya nanti kita baca ulang di pertemuan berikutnya sebagai bentuk murajaah karena waktunya sudah habis ya. Dan alhamdulillah ini targetnya hampir tercapai di materi kita ini, sudah mau selesai pembahasan i'rab, dan pekan depan itu nanti membahas i'rab yang tanda i'rab berikutnya, yaitu i'rab wawu ya. Wawu sebagai tanda i'rab rafa yang kedua. Nanti silakan dipersiapkan. Asilahnya bagi yang kitabnya ada asilahnya dilewat saja dulu. Ya, demikian teman-teman, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Silakan dicatat pertemuan ini sampai pada paragraf ini. Ya, ana akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.